Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhayo. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pepi Novitasari, NPM 22411084 dari kelas MNJ 22A. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi mengenai tahap-tahap dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu penemuan ide. Tahap pertama yaitu penemuan ide atau gagasan. Ide tersebut tentu harus memiliki potensi atau prospektif maju serta mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Pemilik bisnis tertentu diharuskan memiliki ide bisnis dalam jumlah yang banyak. Ide yang dimiliki tersebut nantinya akan dieksekusi atau dipertimbangkan ulang. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan suatu bisnis. Pertimbangan tersebut meliputi hal-hal yang teknis yang akan ditempuh serta potensi laba rugi. Selanjutnya, tahap penelitian. Jika ide bisnis sudah terpilih, maka tahap berikutnya adalah melakukan penelitian secara mendalam dan lengkap menggunakan metode ilmiah. Pada tahap ini, tentu terdapat prosedur khusus yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis. Di antaranya yakni dimulai dengan mengumpulkan data serta informasi, mengolah teori yang akan digunakan, serta menganalisis dan menginterpretasikan hasil olahan data. Jika sudah langkah terakhir yakni membuat kesimpulan. Pada tahap kesimpulan ini, seseorang yang bertugas sebagai peneliti harus membuat laporan akhir terkait penelitian yang sudah dilaksanakan. Dari laporan tersebut nantinya dapat diketahui cara atau terobosan baru yang lebih optimal dalam mengembangkan suatu bisnis. Hal ini tentu dapat memudahkan pemilik bisnis dalam mengelola semua urusan yang berhubungan dengan bisnis. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi. Tahap selanjutnya dalam menyusun studi kelayakan bisnis adalah melakukan evaluasi. Tahap evaluasi ini merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk membandingkan beberapa hal sesuai kriteria yang ada. Proses perbandingan ini biasanya dilakukan secara kuantitatif serta kualitatif. Adapun beberapa hal yang masuk dalam tahap ini adalah penentuan biaya serta kemungkinan manfaat yang kelak akan diperoleh untuk memajukan suatu bisnis atau usaha. Selanjutnya yaitu tahap urutan usulan terbaik. Dalam menentukan sebuah bisnis, tentu tidak hanya mengandung satu atau dua ide saja. Jika terdapat lebih dari satu ide maupun usulan, maka bisnis dianggap lebih baik. Maka dari itu diperlukan adanya proses pemilihan rencana bisnis yang memiliki nilai terbaik dalam tahap evaluasi. Proses pemilihan usulan terbaik dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil akhir yang baik lagi untuk kemajuan suatu bisnis. Selanjutnya yaitu melakukan perencanaan. Jika semua tahap di atas sudah dilalui dengan baik dan berurutan, maka langkah berikutnya adalah membuat perencanaan. Rencana kerja ini meliputi proses realisasi dari rencana pembangunan bisnis. Hal tersebut bertujuan agar rencana yang disusun dapat segera diatasi sehingga bisnis semakin cepat berkembang. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Setelah semua perencanaan siap, langkah berikutnya yakni merealisasikan seluruh rencana yang telah disusun sebelumnya. Biasanya, jika pada tahap pengembangan bisnis semua berjalan lancar, maka pada tahap-tahap berikutnya semua proses hanya tinggal mengikuti. Namun, para pelaku bisnis harus tetap memantau bisnis yang sudah dijalankan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhayo.